Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup G mata kuliah Teknologi Antar Jaringan yang beranggotakan 3 orang. Pertama saya Diki Pinoza, NPM G1A 012084. Dua Andri Aditya, NPM G1A 012057. Dan ketiga ada Julia Fernando, NPM G1A 012013. Di sini kami akan memberikan tutorial pembuatan dynamic routing BGP dan OSPF. Pada pembuatan dynamic routing ini, kami menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum melakukan konfigurasi dynamic routing, sebaiknya kita memahami apa itu dynamic routing BGP dan OSPF terlebih dahulu. Dynamic routing adalah routing yang membuat tabel secara otomatis dan saling berhubungan antara satu router dan router lainnya. Selanjutnya, routing BGP atau Border Gateway Protocol merupakan protokol routing dari internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Kemudian ada OSPF. OSPF ini merupakan routing protokol yang dikembangkan untuk internet protokol IP yang berdasarkan pada pemilihan jalur yang dilalui paket data yang terdekat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tutorial pembuatan dynamic routing tersebut yang akan dijelaskan oleh saudara Andri. Baiklah, terima kasih saudara Diki Pinoza. Pertama-tama kita akan membuka Cisco Packet Tracer, yaitu aplikasi untuk kita membuat tutorial konfigurasi routing dynamics BGP. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh saudara Diki, BGP apa itu BGP. Saya akan mengulangnya. BGP adalah kepanjangan dari Border Gateway Protocol, yaitu salah satu jenis routing protokol yang berfungsi untuk pertukaran informasi antar autonomous system atau AS. BGP merupakan protokol routing yang memanfaatkan protokol TCP untuk pertukaran informasi antar router. Dengan protokol TCP ini, BGP tidak perlu lagi menggunakan protokol lain untuk menangani fragmentasi, retransmisi, acknowledgement, and sequencing. Protokol ini yang menjadi backbone dari jaringan internet dunia. BGP juga merupakan protokol routing inti dari internet yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antar jaringan. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat konfigurasi routing dynamics dengan menggunakan 3 router dan 3 komputer. Kita inputkan dulu 3 komputernya. Ya, di bawah PC 0, PC 1, dan PC 2. Kemudian kita inputkan router, kita pilih di sini router PT, router 0, router 1, dan router 2. Setelah selesai, kita koneksikan antara router ke PC, router ke router menggunakan kabel connection, di mana kabel connection untuk router ke PC ialah kabel crossover. Kita konekkan semua. Bisa kita lihat router antara router 1 dan PC 1 telah terhubung, router 2 dan PC 2 terhubung, dan router 0 terhubung dengan PC 0. Kemudian kita menyambungkan koneksi untuk router 0 ke router 1 dengan menggunakan kabel serial DCI. Kita pilih serial 2/0 penggabungannya. Dan satu lagi router 1 ke router 2, kita pilih serial 3/0. Ya, kemudian tersambung. Semua kabel sudah tersambung koneksi. Karena di sini ada masih titik merah pada kabel-kabel, itu berarti router dan PC ini belum terkoneksi.
baru saja hanya saja kabelnya sudah tersambung. Baiklah, topologinya sudah diatur dari router 0, router 1, router 2, PC 0, PC 1, dan PC 2. Dimana router 0 berkoneksi ke router 1 menggunakan koneksi serial DTE. Pertama, kita harus memberikan IP untuk setiap kabel yang ada di router. Pertama, router 0, kita akan mengatur konfigurasinya dengan mengklik 2 kali, kemudian pilih CLI, kemudian kita ketik N, kita masuk ke routernya, kemudian kita ketik kembali N. Perintah N merupakan perintah dari enable, yaitu untuk mengaktifkan konfigurasi dari router 0. Kemudian setelah kita masuk ke setting, kemudian kita beri IP address-nya untuk router 0, yaitu kita misalkan 192.168.1.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita klik no shutdown, berarti itu akan aktif apabila dia terhubung dengan PC. Kemudian kita ketik INT A2/0 untuk menyambungkan ke PC. Kemudian kita add lagi IP address-nya 192.168.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian no shoot untuk mengaktifkannya. Maka koneksi dari router 0 ke PC 0 sudah terhubung, ditandai dengan tanda lingkaran hijaunya. Kita lihat, berarti router 0 dan router PC terhubung. Kemudian kita atur router 1 sama seperti mengkonfigurasi router 0, kita ketik N, kemudian con untuk masuki router config, kemudian kita ketik in FAO per 0, kemudian kita masukkan IP address-nya, misalkan lagi 192.168.2.1 dan subnet mask-nya 255.255.255 dan 0. Kita ketik kembali no set untuk mengaktifkannya. Kemudian kita konfigurasi untuk PC-nya INT A2/0, kita enter dan kita masukkan IP address-nya kembali, yaitu 192.168.10.2 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita ketik no shut kembali untuk mengaktifkannya. Nah, kita lihat sudah berhubung router 0 berhubung dengan router 1, ditandai dengan bulatan hijau, artinya antar router 0 dan router 1 terhubung. Kemudian kita akan menambahkan untuk interface untuk router 3/0, kita taruh lagi IP address-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask yang sama kembali 255.255.255.0, dan kita ketik kembali no shut untuk mengaktifkan. Dan kita lihat ya, maka lampunya sudah menyala
ditandai dengan lampu hijau, itu berarti router 0 terhubung dengan router 1 dan router 1 terhubung juga dengan PC 1. Kemudian kita atur router 2 dengan memasuki setting yang sama. Kita masuk dalam CLI, ketik N, enter, conf T, dan masuk untuk konfigurasinya. Kita masukkan kembali IP address dari router 2. Kita misalkan 192.168.9.1. Maaf, dengan subnet mask 255.255.255.0. Kembali kita ketik nosat, enter. Kemudian kita atur kembali untuk PC-nya. Untuk hubung ke PC, kita masukkan IP address-nya 192.168.20.2 dengan subnet mask 255.255.255 dan .0. Kemudian kita enter dan nosat kembali untuk mengaktifkannya. Terus kita enter. Oke, routernya sudah kita setting. Kita lihat kembali router 2 ya, maka lampunya sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya semua kabel dari router 0, 1, 2 dan PC 0, 1, 2 sudah terhubung semua. Ya, kemudian kita klik kembali router 0 untuk menambahkan konfigurasinya. Kita masukkan IP DHCP, itu bermaksud untuk mengganti IP status menjadi IP dinamiknya. DHCP full network, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan network 192.168.1.0 dan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian ketikkan default router agar IP networknya di router 0 bisa kita atur. Kita ketikkan lagi 192.168.1.1, kemudian exit. Kemudian kembali masuk ke config untuk PC 0 nya. Kita lihat IP konfigurasi dari PC 0 sudah ada, IP address, subnet masknya, dan default gateway-nya dari router 0. Kita atur kembali untuk router 1, sama seperti pengaturan router 0. Kita masuki IP DHCP full network, kemudian masuk ke DHCP config. Kita ketikkan network dengan IP-nya 192.168.2.0 dan subnet mask tetap 255.255.255.0. dan kita ketikkan default routernya, default router IP 192.168.2.1. kemudian kita ketik exit dan kita lihat di konfigurasi PC 1. Kita klik dari static menjadi DHCP, dan akan muncul IP address, subnet mask, dan IP networknya. Selanjutnya untuk router 2 kita atur kembali sama seperti router 0 dan router 1. Kita masuk IP DHCP full network agar masuk ke router 2. Kemudian networknya kita ketik 192.168.3.0, subnet mask 255
192.168.255.255.0. Kemudian kita ketik default router dengan IP-nya 192.168.3.1. Kita tekan enter, kemudian exit. Ya, kita cek di PC 2 konfigurasinya di ACP. Nah, maka akan muncul konfigurasinya. Setelah kita atur semua konfigurasi router dan PC, kita akan mulai untuk melakukan simulasi pengiriman file BGP. Ya, kita setting BGP pertama, kita klik router 0, kita masuk konfigurasi lagi, kita ketikkan router BGP 100, kemudian kita akan enter, maka akan masuk konfigurasi router dan kita ketikkan no synchronization, kemudian kita ketikkan kembali BGP neckboard chain lock neckboard chain BGP lock neckboard chain, kemudian kita ketikkan kembali neckboard spasi alamat IP-nya 192.168.10.2 remote as 11. Remote as ini berfungsi untuk meremote router. Kemudian kita ketikkan network spasi alamat IP 192.168.10.0 mask 255.0.0 tekan enter, kemudian masukkan kembali network 192.168.1.0 masknya 255.0.0 kita enter lagi, kemudian kita ketik exit, kita close, kita lihat, kita atur lagi untuk router satunya sama dengan pengaturan router 0 tadi. Kita klik enable konfigurasi, terus masuk kepada konfigurasi, kita ketikkan router BGP 101 karena di router 0 tadi router BGP nya yang 100, di router 1 kita ketikkan router BGP 101, kemudian kita ketikkan no synchronization dan kita ketikkan juga BGP lock neckboard change. Kita tekan enter, maka kita ketik lagi neckboard spasi alamat IP 192.168.10. Ya, kita lihat di konfigurasi routernya ada notification. Kita ketikkan kembali neckboard 192.168.10.1 remote as 10 karena tadi di router 0 11. Kemudian kita ketikkan neckboard 192.168.20.2, kemudian kembali kita ketikkan remote as 12 karena 11 sudah dipakai oleh router 0 dan kita enter. Setelah kita lanjutkan karena tadi tertekan enter, kita masukkan lagi kembali network 192.168.10.0 dengan masknya 255.0.0.0
dan kita ketikkan kembali yang di bawah network 192.168.20.0 dengan MOS 255.0.0.0. Nah, kita ketikkan kembali network 192.168.1.0 dengan MOS-nya 255.0.0 dan titik 0. Tekan exit dan kita atur lagi router kedua. Pengaturannya sama dengan router 0 dan router 1. Kita ketik enable, masuk konfigurasi, dan kemudian kita ketik router BGP. Kita atur router BGP-nya 102 untuk router 2 berurutan dari router 0, router 1 dan router 2. Kita ketik no synchronization, kemudian enter. Kita ketik lagi BGP log network change, kemudian kita enter dan kita ketik kembali network 192.168.10. ya, muncul notification karena salah enter. Kemudian kita masukkan kembali MAC-nya 255.0.0.0. Kita ganti lagi network 192.168.20.0 dengan MAC yang sama 255.0.0.0. Ya, kita copy saja network 192, kita ganti aja saja IP-nya menjadi 1.0. ya, karena router 012 sudah diatur, maka kita dapat mengatur simulasi untuk nantinya. Kita tandai, kita kasih tanda di kabel koneksi antar router 0 dan PC 0 dengan alamat IP 192.168.1.1. Untuk kabel koneksi dari router 1 ke PC 1 kita buat 192.168.2.1, dan untuk router 2 ke PC 2 kita tandai dengan 192.168.3.1. ya, setelah semuanya kita ketikkan, maka masing-masing kabel sudah memiliki alamat IP seperti yang kita lihat pada gambar. ya, kita klik PC 0, kita mencoba tes ping dari PC 0 untuk ping ke PC 1. Kita ketik ping alamat IP-nya 192.168.1, mohon maaf, titik 2.1 karena di PC 1 alamat IP-nya. Setelah kita lihat, kita ping pertama destination host unreachable, berarti itu belum terhubung. Langsung isi IP address-nya, yaitu 192.168.1.1 untuk switch, kemudian serial 20 172.16.1 untuk koneksi ke routernya. Kemudian setting juga konfigurasi IP di router 1.
Semua router telah dikonfigurasi IP address-nya, kemudian konfigurasi setiap IP address pada tiap PC. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi topologi OSPF. Ketikkan pada CLI di router pertama, router OSPF, kemudian proses ID. Proses ID bisa berupa angka berapa saja. Di sini saya akan mengetikkan 10. Kemudian network, satu sembilan dua satu nol spasi subnet masknya yang telah dijadikan wildcard yaitu 24, maka wildcardnya adalah 000255 dan spasi area spasi ID area 0. Kemudian masukkan network yang ke router yaitu 172.16.0. Langkah yang sama dilakukan pada router kedua. Router OSPF 20, kemudian masukkan network, spasi wildcard area, masukkan network routernya, apabila sudah dikonfigurasi dan sudah terhubung, maka kita sudah bisa mengirimkan pesan antar PC.
Dapat dilihat, pengiriman pesan dari PC 0 ke PC 1 berhasil dan kembali ke PC 0. Demikianlah langkah topologi OSPF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.